Yes, shalom. Shalom Bapak Ibu. Yes, coba kasih senyum yang terbaik. Kita tabur sukacita buat teman-teman kita di sekitar kita. Amin. Ya, tadi kita bisa lihat tim misi kita gercep. Langsung berangkat 2 mobil, 1 mobil buat penumpang, 1 mobil buat mobil box buat sembako, barang-barang kita langsung ke Tapanuli Tengah. Luar biasa saudara. Bapak Ibu tetap bisa dukung supaya menjadi berkat gereja kita buat korban-korban teman-teman kita. Bahkan banyak orang-orang percaya juga yang menjadi korban di Tapanuli Tengah. Dan hari ini juga kita mendapatkan kesempatan untuk ucapan syukur tahun 2025. Ini persembahan Natal, Bapak Ibu bisa siapkan untuk memberi bagi kemuliaan Tuhan. Syukur untuk tahun 2025 yang kita lewati bersama-sama ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan masuk ke tema yaitu the greatest love of all ya. Kasih yang terbesar bagi kita semua. Dan kita akan masuk kepada tema hari ini adalah transformasi hati. Yesus sang kasih itu menyelamatkan dan memulihkan, menyembuhkan kita. Bicara kesembuhan batin, bicara pemulihan, kita di Abalah sudah menerima kasih Bapa yang luar biasa. Ya, pencerahan yang di dalam tahun-tahun 91 itu nggak pernah kita dengar khotbah tentang hati Bapa. Tapi Tuhan kirim hambanya dari Amerika untuk melayani kita tentang hati Bapa. Sejak itu kita mendapat misi untuk bisa menyampaikan pemulihan kepada tubuh Kristus ya. Dan kesembuhan batin inner healing ini kita tekuni ya. Tapi puji Tuhan di Oktober 2025 ini seorang hamba Tuhan yaitu Craig Hill. Pastor Craig Hill ini dari Family Foundation International Amerika. Dia datang melayani para penatua, para pemimpin di Abalaf. Dan menyampaikan satu pencerahan yang sangat sederhana tentang kesembuhan batin. Yang hari ini kami berdua mau menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau dilayani oleh Yesus sendiri. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan sama-sama menyimak. Saya mau buka dengan ayat pertama yaitu Yohanes 8 ayat 32. Ini ayat yang sangat sering kita dengar ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah Bapak Ibu ini ayat kita bilang saya sudah hafal ini ayat. Kita tahu kebenaran. Tapi problemnya apa? Kok kita nggak menang? Kok kita belum lepas? Padahal udah tahu ayatnya kan? Bahkan hafal itu ayat. Nah hari ini saya mau kita mengalami Yesus sang kebenaran itu menyembuhkan kita ya. Bapak Ibu kebenaran seperti apa yang sampai bisa memerdekakan kita. Bukan kebenaran yang sampai di otak, di pikiran. Ya bahkan udah hafal, udah ngelotok. Tapi kebenaran yang sampai di hati. Ya beritahu sebelahnya cuma turun 30 cm ke hati. Itu yang penting katakan. Yuk harus sampai dialami di hati. Nah kebenaran yang dialami ini yang memerdekakan. Bukan cuma sekedar pengetahuan. Kita bisa bahkan khotbahkan. Tapi sampai dialami. Karena apa ini serius? Karena musuh kita itu raja kebohongan. Iblis itu begitu tricky. Penuh tipu muslihat. Dia bekerja dengan kebohongan-kebohongan. Kalau kita nggak identifikasi kebohongan apa yang kita terima di masa lalu. Kebenaran yang kita baca tidak mengcounter kebohongan itu. Jadi nggak menang-menang saudara. Kita tahu ayat kebenaran tapi kita tidak tahu musuh kita sang kebohongan yang mana. Jadi kebenaran itu nggak menyerang menembak kebohongannya itu. Akibatnya ya nggak match gitu ya. Nggak nyambung begitu ya. Kebohongannya masih mengikat kita. Makanya kita masih kalah di wilayah-wilayah tertentu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau benar-benar rema mendapat pencerahan kebohongan apa yang masih kita terima di masa lalu kita yang masih mengikat kita sampai hari ini. Dan kebenaran yang kita akan terima akan memerdekakan itu. Amin. Oleh sebab itu kita akan lanjut yaitu apa? Kemerdekaan sejati. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita lanjut. Nah yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati adalah coba kita renungkan ya kata-kata di depan sini. Ini adalah kemenangan dan kesembuhan sejati karena menemukan dan membereskan akar penyebab atau hati bukan sekedar mengendalikan buah akibat atau perbuatan. Nah jadi yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati ini kita perlu cari akarnya Bapak Ibu.
Kita perlu cari akarnya, apakah memang itu masih ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, contohnya misalnya kita ini orangnya masih mudah tersinggung. Kalau kesenggol dikit tersinggung, kesenggol dikit tersinggung, ya kan. Nah mungkin kita dengan aplikasi dengan perbuatan kita rajin doa puasa, rajin ya, tiap minggu doa puasa, bahkan seminggu bisa beberapa kali rajin doa dan rajin puasa, tapi ujung-ujungnya tetap aja saya mudah tersinggung gitu. Nah seumpama seringkali saya suka gambarkan hati kita itu setipis tisu Bapak Ibu. Ya, tisu ini gimana? Mudah robek dan mudah hancur ya, tanpa kita sadarin ya. Nah, jadi itulah yang kita perlu datang sama Tuhan. Kenapa sih sebenarnya masih ada hal-hal seperti itu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, contoh yang lain di sini. Siapa Bapak Ibu di sini yang dulu ya pernah terikat dengan rokok? Dan hari ini sudah menang. Mantan perokok boleh angkat tangan? Yang sudah dulu perokok dan udah menang, angkat tangan coba. Wow, Luar cukup banyak biasa ya. Luar biasa ya. Ya, nah kita percaya Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu sudah bisa menang dalam merokok, ya sembuh. Jadi kalau ada teman misalnya pergi bareng, yang lain semua pada merokok, tapi Bapak atau Ibu nggak merokok gitu, nggak terusik, nggak terganggu, berarti itu benar-benar menang. Nah tujuannya kemerdekaan sejati itu adalah tidak ada lagi pertarungan batin dan ada buah kemenangan yang konsisten Bapak Ibu. Jadi udah gak bergumul lagi. Udah gak bergumul lagi. Karena udah menang total. Udah menang. Ya. Digoda pun gak mempan. Ya. Digoda pun menang. Nah seringkali jadi kita rokok bisa menang, tapi bagaimana dengan kita suka marah? Ya, mungkin belum ada menang yang ya. belum menang. Nah contohnya kalau kita marah tuh sampai darah mau mendidih di atas kepala muncrat ya Bapak Ibu ya. Bahkan semuanya bisa tiarap, semut-semutnya tiarap dengerin kita marah dan memang semut tiarap terus ya. Nah jadi masih ada masalah urusan marah, urusan pornografi dan lain sebagainya. Nah karena kita tahu yang berikutnya kita lihat iblis ini bapak pembohong ya, raja pembohong ya, dan dia pembunuh. Yohanes 8:44 berkata apa? Dia adalah pembunuh dari sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika ia mengatakan kebohongan, ia mengatakan dari karakternya sendiri karena dia adalah pembohong dan bapak pembohong. Coba bayangin Bapak Ibu, ayat Yohanes 8:44 ini ada kata pembohong tuh diulang sampai 3 kali. Ya, 3 kali diulang pembohong ya. Jadi ini sangat berbahaya. Ya kerjanya si setan tuh sangat bahaya dan kerjanya tuh dia bohongin kita terus ya. Padahal kita udah tahu dari sejak semula waktu di Taman Eden itu ya, dia sudah membohongi si Hawa. Betul kan? Dia sudah bereaksi, bekerja membohongi si Hawa, tapi kita percaya Yesus sudah ganti semuanya itu ya. Di Golgota dikalahkan ya, dia sudah kalah, dia sudah keok ya. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, tipuannya loh. Tipuan dari si iblis itu yang kadang-kadang buat kita gak sadar, bahkan kita dilumpuhkan. Contohnya misalnya ada di antara sini Bapak Ibu yang terlibat dengan investasi bodong. Nah urusan bicara investasi bodong itu bukan hanya buat orang di luar gereja loh, orang dunia. Tapi kita ini yang masih rajin ke gereja aja, kita yang rajin berdoa aja kita bisa lupa. Kita bisa tertipu. Baru aja saya ketemu satu keluarga yang benar-benar nangis bombay dan waduh pusing 7 keliling karena hartanya ludes. Semuanya simpenannya habis dimasukin kepada investasi bodong itu. Ya, artinya apa? Karena dia masih punya keinginan cepat kaya, dia tamak dan ujung-ujungnya bukan untung tapi buntung Bapak Ibu. Yes. Ya, oke. Nah, sebab itu kita mesti lanjut. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau setiap anak Tuhan itu mendengar suara Yesus. Yes. Ya. Karena ini kebenarannya, firman-Nya berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya.
Amin. Nah, jadi dalam transformasi hati ini atau saya singkat dengan TH, sekarang ini benar-benar kita rindu, kita semua mengalami dan kita ketemu dengan Yesus. Dengan suara Yesus sendiri yang mengarahkan dan membuat kita sembuh. Amin. Jadi jangan ada di antara kita yang berkata, oh saya mah orangnya budek dikit. Ya, tapi dikitnya bertahun-tahun, Nah, bukan itu sehari kena kebohongan ya. Kena kebohongan, ya kan? Nah, jadi budak dikit dan saya ini sulit dengar suara Tuhan. Kalau suara Tuhan tuh mungkin orang-orang yang tertentu yang jalannya melayang-melayang 5 cm di atas tanah bisa dengar kali Karunia ya. khusus ya. Karunia khusus, padahal enggak juga. Sama aja, setiap kita bisa dengar suara Tuhan. Coba tepuk kiri kanan, kamu bisa dengar suara Kamu Yesus. bisa dengar suara Tuhan. Ya, kita bisa dengar suara Yesus. Amin. Ya. Oke, terus? Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebohongan iblis tadi. Dia berkata, kamu mah orangnya sulit dengar suara Tuhan. Itu kebohongan yang mematikan. Karena dengan demikian kita nggak ngalami Tuhan. Kita ngeblok, Tuhan mah mana bisa sih ngomong sama saya, siapa saya begitu. Atau saya tipenya logika, susah peka ngeroh gitu. Itu kebohongan yang membuat kita ngeblok dengan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan mau ngomong kita pun sudah tolak, kita sudah diblok ya. Oleh sebab itu hari ini saya mau kita benar-benar merdeka dari kebohongan itu ya. Beritahu sebelahnya sekali lagi, kamu bisa dengar suara Tuhan, katakan. Saya bisa dengar suara Tuhan, katakan. Sebut namamu, nama masing-masing. Budi bisa dengar suara Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya mau masuk kepada penghalangnya. Ya, kebohongan iblis yang ngeblok kita ini bekerjanya seperti virus HIV. Kalau Bapak Ibu tahu virus HIV, ini menyerang ke daya tahan tubuh orang. Jadi orang itu nggak punya pertahanan terhadap virus apapun yang sepele-sepele sekalipun. Ya, bagi orang sehat, virus pilek, virus gitu-gitu ya nggak ada artinya untuk membunuh, nggak ada. Tapi orang yang sudah kena HIV begitu rentannya kena penyakit. Kenapa? Nggak ada pertahanan. Akibatnya virus sepele aja bisa bunuh dia. Kenapa? Dia nggak bisa lawan sama sekali. Nah, virus HIV itu kebohongan iblis itu menyerang rohani kita. Menyerang emosi kita. Sehingga kita nggak bisa bertahan, segala godaan pun kita lemah. Kita kalah dan kita bisa mati rohani. Oleh sebab itu saya mau kita detek. Virus ini kerjanya seperti apa? Yang pertama kepahitan. Orang yang kepahitan dia merasa jadi korban. Dari orang tuanya yang jahat. Dari keluarganya yang mungkin pilih kasih. Sehingga dia langsung menghakimi. Betul nggak ya? Dia menghakimi orang tua saya kejam sama saya. Nggak adil sama saya. Nembaknya apalagi? Tuhan juga nggak adil. Kok saya lahir di keluarga seperti ini? Kalau kita sama Tuhan aja udah ngeblok, makanya kita nggak mungkin dengar suara Tuhan. Kita pernah melayani seseorang, saya berkata, Tuhan ada di waktu kamu kejadian itu. Pak, saya nggak lihat Tuhan, Pak. Waduh, padahal Tuhan pasti hadir. Tuhan kan maha hadir. Kok kamu nggak bisa lihat? Ternyata dia waktu besoknya baru sadar, Pak tadi malam saya baru ingat-ingat ya, kenapa saya nggak bisa lihat Tuhan? Saya masih sakit hati sama papa saya. Nah, kepahitan ngeblok. Kepahitan membuat dia nggak trust, nggak percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa layani dia. Jadi udah diblok dengan sakit hatinya. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca ayatnya Ibrani 12 ayat 15 ini ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kepahitan itu akar. Itu dasar benar, itu jadi blok yang besar sekali membuat kita susah dengar suara Tuhan. Sekali lagi bereskanlah kepahitanmu supaya Tuhan sebentar mau ngomong Bapak Ibu bisa dengar. Amin. Yang berikutnya adalah kesombongan. Nah kalau kesombongan ini mainnya lain lagi nih. Kesombongan merasa dirinya sudah oke. Udah beres kok Pak. Saya dulu memang punya masalah, sekarang mah udah beres, udah mendingan kok. Apalagi dibandingin orang lain, udah jauh lebih baik saya. Nah ini jadi blocking berikutnya, merasa udah oke. Padahal istrinya komplain, suaminya komplain, anaknya komplain. Tapi si bapak ini atau si istri ini, si ibu ini merasa udah oke kok. Nah kan ngeblok saudara. Padahal dia masih belum beres, tapi dianggap beres. Nah jadi ini merupakan blind spot atau titik buta. Dia gak sadar dia masih punya masalah itu.
tapi dia deny, dia membantah. Ya, ketika ada yang kasih tahu kamu orangnya masih begitu, kamu jangan menghakimi saya emang udah oke. Nah susah deh Bapak Ibu. Kalau dia nggak mau berani mengakui, padahal kita datang kepada Yesus butuh rendah hati kan. Butuh mau terbuka, Tuhan saya butuh dilayani. Kan butuh rendah hati, nggak bisa sombong Bapak Ibu. Orang sombong susah dengar suara Tuhan Bapak Ibu. Mari kita baca ayatnya 2 Korintus pasal 5. Dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus. Jadi kesombongan itu kayak benteng bahkan. Blok yang kuat sekali. Sekali lagi mari kita rendahkan hati. Jangan bantah bila Tuhan mau bicara. Ya, bahkan sebetulnya istrimu bicara, suamimu juga udah bicara. Itu suara Tuhan untuk menyatakan kita masih punya problem tersebut ya. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu apa? Ya, ini luar biasa, ketakutan atau rasa malu. Bapak Ibu, dulu saya merasa bahwa rasa malu itu urusan sepele ya. Orang malu mah wajar gitu. Ternyata rasa malu ini mematikan juga. Kenapa? Dengan dia malu mengakui, dia sadar dia punya problem. Tapi untuk mengakuinya malu. Sehingga waktu dia mau ditanya, dia deny lagi, dia bantah. Saya nggak ada masalah. Padahal dia tahu ada masalah. Masalahnya malu. Dari mana rasa malu itu? Biasanya iblis tabur dari background kita. Saya sendiri sebagai contoh. Saya masih ingat saya dilahirkan dari keluarga yang mami itu orangnya gengsian. Dan mami dari saya kecil itu menanam, jangan bikin malu nama keluarga. Makanya saya dari kecil itu kalau ada hal yang gak baik di keluarga, jangan cerita siapa-siapa. Itu aib keluarga, jangan bikin malu sama orang luar. Kita harus dinilai baik sama orang luar. Padahal kita tahu ada masalah di keluarga kita. Jadi malu itu membuat apa? Kita deny, kita nggak berani mengaku jujur. Ya, malu apa penilaian orang. Nah waktu itu saya dari kecil tuh dididik supaya apa? Juara. Ya, itu membanggakan keluarga. Jangan bikin malu papi mamimu, ya kan gitu. Kemudian berikutnya mami tuh dagang bisnis, rumah kami tuh jadi gudang barang. Berantakan banyak barang. Terus tambah lagi, jangan bawa orang ke rumah berantakan, malu lagi saudara. Apa aja malu. Jadi saya sampai gak pernah bisa undang temen ke rumah karena malu. Orang bisa ngeliat rumah kami yang gak layak terima tamu begitu ya. Barang di mana-mana duduknya aja di ruang tamu gak ada tempat gitu. Malu banget gitu. Nah itu mempengaruhi saya menjadi orang yang susah jujur. Kenapa? Mau jujur mengakui apa adanya kan malu gitu. Malu, hati-hati. Rasa malu itu mematikan. Beda sama rasa bersalah Bapak Ibu. Kalau rasa bersalah Bapak Ibu pernah buat salah, Bapak Ibu tertuduh karena perbuatannya Bapak Ibu. Tapi kalau rasa malu nyerangnya ke pribadi kita. Harga diri kita yang ditembak. Dan itu lebih mematikan. Ya, coba tanya sebelahnya. Pernah gak ditanam rasa malu di keluarga? Sehingga malu apa penilaian orang. Nah ini hati-hati. Ini blocking yang besar sekali. Sehingga susah kita mau apa adanya kepada Tuhan. Kepada konselor, kepada pemurid. Aib, malu. Dan kita deny lagi, bantah lagi. Hati-hati Bapak Ibu ya. Firman dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih Yesus tidak ada ketakutan atau malu tadi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Lihat Yesus saja. Dia menangis aja Bapak Ibu. Yesus gak malu. Kan kita ditanam tuh cowok-cowok. Cowok gak boleh nangis, malu. Cowok gak boleh nangis. Siapa yang bilang? Yesus saja nangis gitu. Kenapa kita gak ekspresi apa adanya? Kenapa malu? Nah itulah tipuan, kebohongan. Ya, sekarang kita akan masuk kepada satu ilustrasi yang justru ini yang menjadi rema yang luar biasa tentang TH. Ya, jadi Bapak Ibu tentang TH atau transformasi hati. Sekarang ini kita benar-benar mendapatkan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Tapi itu tokcer banget dan itu menjadi satu langkah iman untuk berikutnya kita semakin hari semakin disembuhkan ya. Nah memang ilustrasi ini adalah asap, api dan bahan bakar ya. Contohnya gini dah, contohnya misalnya satu hari Bapak Ibu di langit lihat ada asap yang hitam dan tebal banget ya banyak gitu.
di langit ya, asapnya hitam dan tebal. Langsung kita mau cari tahu dong, ini asap dari mana? Bener kan? Ini asap hitam yang tebal ini dari mana? Tiba-tiba kita tahu, oh di sana ada, di ujung sana ada gudang tuh. Tuh sumber apinya di gudang itu, ya kan? Di gudang itu sumber apinya wah sedang menyala besar-besar. Nah, tetapi lebih lanjut ketika kita semakin dekat kita melihat rupanya itu bukan sembarang gudang, itu adalah gudang pabrik thinner. Wow. Gimana tuh? Bayangin thinner Nyala semua terus ya. pada pecah ya, mental-mental jadi nyala terus dan apinya besar dan terus membakar gudang itu sampai ludes. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Seringkali ada asap hitam dan tebal yang di langit itu bicara asap ya, yang hal-hal sehari-hari yang kita alami sesekarang ini, masa kini kita, ketika kita masih Semua sibuk problem kita ya, hari ini. semua problem emosi kita, problem hal-hal yang kecil-kecil yang kita anggap itu remeh-remeh, tapi itu sebenarnya masih menjadi asap dan bermasalah dalam kehidupan kita. Nah, tapi apinya itu menjadi besar adalah karena kita punya trauma atau kita punya masa lalu ya, trauma atau luka-luka yang hebat yang lalu sekali yang jauh ketika kita masih kecil dan kita itu bahkan kita sudah lupa. Tapi hanya Yesus saja dan hanya pekerjaan Yesus saja yang membuat kita kembali tahu dan ingat, dan di situ Yesus menyembuhkan dan mengobati setiap kita ya. Nah, tapi yang paling bahaya adalah bahan bakarnya yang di pabrik thinner itu tadi. Nah, bahan bakarnya itu kebohongan si setan itu yang nancep terus di alam bawah sadar kita. Yang seringkali contohnya ada banyak nih anak Tuhan yang udah lama, tapi seringkali ketika dia putus asa, dia stres, dia bilang, aduh saya gak berharga ya. Aduh saya gak bernilai ya, apa sih artinya untuk saya hidup. Nah jadi semua banyak hal-hal yang negatif yang dia alami buat dirinya sendiri. Nah berarti dia masih punya bahan bakarnya tuh kebohongan-kebohongan si iblis yang harus diganti dengan kebenaran. Jadi kuncinya harus sampai ketemu bahan bakar. Kalau enggak apinya enggak padam-padam ya. Nah, ini yang penting bagi kita semua. Jangan sampai cuma tahu pengalaman lukanya dari mana atau pola keluarga. Contoh pola keluarga itu gini, orang tua saya kawin cerai. Akibatnya dia juga ikut kawin cerai. Ya kan itu pola yang diikutin ya. Orang tuanya selingkuh, dia ikut selingkuh. Kan ada pola yang dia tiru kan. Tapi kan masa lalu, kenapa kok kumat terus sampai berasap terus gitu. Terikat terus karena ada bahan bakar. Peristiwa itu menimbulkan kebohongan. Ya, nah sekarang kita mau cerita tentang hidup kita ya. Contohnya sebelum nanti kita ngobrol tentang asap, api dan bahan bakar lebih lanjut, saya mau cerita. Saya sendiri juga begitu terheran-heran bahwa Tuhan begitu luar biasa buat hidup saya. Jadi waktu itu saya punya asap, yaitu takut ditinggal. Ya, kenapa takut ditinggal? Ketika saya evaluasi rupanya waktu kita awal-awal nikah, memang kita duaan terus ya kan, gak langsung punya baby waktu itu. Kemana-mana berdua, pergi berdua, pelayanan berdua, makan berdua, semua berdua ya kan. Nah tapi ketika saya mulai punya baby ceritanya lain. Suami sering nih pergi, bahkan keluar kota lama. Sendiri ya pergi sendiri dan saya di rumah urusin baby. Nah itulah saya mulai semakin lihat, oh rupanya saya takut ditinggal ya. Nah kalau misalnya suami saya bilang, ya saya ntar sampai Surabaya jam 12 ya. Nah nanti pas sampai saya akan telepon kasih tahu. Nah tapi kalau sampai jam 1, jam 2, jam 3 dia belum kabarin, dia belum telepon, pikiran negatif langsung semua keluar. Waduh suami saya selamat gak ya sampai Surabaya? Waduh pesawatnya jatuh gak ya? Waduh suami saya nanti waduh kepikiran yang negatif itu ada sampai saya tuh ngurusin baby aja gak tenang. Nah itu terjadi tuh. Saya rupanya sering ngalamin kayak gitu sampai saya baru sadar di bulan Oktober 2025. Jadi peristiwa itu Tuhan singkapkan, asapnya takut ditinggal. Tapi apinya itu Tuhan kasih tahu itu peristiwa 50 tahun lebih yang lalu waktu saya masih di bawah umur 10 tahun ke bawah Bapak Ibu. Ya, jadi waktu itu ada fasilitator yang melayani kami dan itu bertanya sama saya, coba Kak Hana tanya sama Yesus dari mana sih persoalan takut ditinggal itu berawal. Ya, takut ditinggal itu asalnya dari mana sih Kak Hana? Sejak kapan? Sejak kapan gitu loh.
Nah terus tiba-tiba saya doa, terus doa. Dan Tuhan langsung kasih lihat gambar Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu itu saya masih usia 10 tahun ke bawah. Papa saya bawa koper ya, isi baju-baju. Terus dia mau tinggalin kita. Waktu itu saya kan 6 bersaudara ya. Dan sama mama 7. Jadi dia mau tinggalin kita bertujuh. Dan saya bayangin, saya ini masih kecil, umurnya 10 tahun ke bawah. Anak sulung ya. Anak sulung, terus adik saya Kecil-kecil semua. 5, adik saya 5. Papa saya tuh sangat rajin produksinya setahun 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa rentetan, bisa bayangin rentetan. Terus papa mau tinggalin kita berenam dan dengan mama yang sederhana. Mama saya Ibu tuh rumah tangga ya. hanya ibu rumah tangga dan gak bisa apa-apa di Cari rumah duit aja. Sibuk ngurusin 6 anak gitu loh. Ya, jadi waktu saya ingat papa saya bawa koper dan mau tinggalin rumah, saya takut sekali Bapak Ibu. Saya gemeteran, saya nangis kejer. Ya kan, saya merasakan loh kok nanti gimana kalau papa tinggalin di rumah, kita pasti bisa kelaparan dong nih bertujuh, kita mesti makan apa waktu itu ya kan. Ya, itu Nah kebohongan terus ya. kebohongan. Nah terus lanjutnya si Fasil langsung tanya, coba kamu tanya sama Yesus tuh, Yesus engkau ada di sana pada saat hal itu terjadi dan apa sih yang Yesus lakukan dan Yesus katakan kepada Kak Hana gitu. Nah tiba-tiba waktu Fasil itu ngomong seperti itu, saya merasakan seorang berjubah putih bercahaya ada di samping saya dan dia rangkul pundak saya dan tepuk-tepuk saya. Dan dia berkata, tenang Hana, tenang Hana, aku yang melindungi dan memberkati keluarga kamu. Amin. Wow, kata itu sederhana sekali Bapak Ibu, sebaris saja saya dengar kata tenang. Yesus yang melindungi dan memberkati. Langsung saya sembuh loh Bapak Ibu. Amin. Itu kebenaran ya, memerdekakan. Saya ngalamin kesembuhan dan saya ngalamin seperti ada obat, ada air dingin yang memenuhi hidup saya. Dan saya merasa kemenangan total untuk saya sembuh dari takut ditinggal. Ya, jadi kebohongan tentang papa apa yang dapat tadi? Nah, jadi kebohongannya adalah tentang papa. Waktu saya belum sembuh saya berkata papa jahat. Papa kejam tinggalin kita bertujuh tanpa Ini papanya apa-apa. maksudnya pergi ke selingkuhannya ya, tinggalkan mama dan anak-anaknya. Ya papa kejam, papa jahat. Sampai ketika saya belum sembuh, waktu itu saya belum menikah, saya sempat menghukum diri saya sendiri untuk saya berkata, pria itu sama semua seperti papa saya. Waduh, jadi sumpah batin ya. Sumpah batin dan saya tidak mau menikah waktu itu. Saya sempat menghukum diri saya berapa tahun saya tidak mau menikah. Tapi puji Tuhan, Yesus bilang, Hana kamu menikah. Ini sebelah saya. Akhirnya. Jadi kebenaran memerdekakan, kalau enggak dia nggak nikah-nikah gara-gara sumpah batin. Dengan sumpah batin saya. Oke. Nah, kebohongan berikutnya adalah saya merasa papa saya meninggalkan saya akan kelaparan. Kita bertujuh ini akan kelaparan. Mama saya benar-benar ibu rumah tangga. Gak bisa jualan, gak bisa apa-apa gitu. Hanya masak dan urusin rumah. Ya kan, kita bisa kelaparan nih. Kita bisa jatuh miskin. Dan bagaimana saya harus bayar uang sekolah adik-adik saya yang pada sekolah semuanya itu. Wow, itu kebohongannya itu begitu menakutkan buat saya waktu itu. Tapi ketika saya sembuh dengar kata-kata Yesus, saya ganti dengan kebenaran. Rupanya terbukti seketika saya ganti dengan kebenaran, saya percaya Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati keluarga saya. Tiba-tiba mama saya bisa jualan, bikin soto Bapak Ibu. Dan sotonya laris berat dan itu bisa bayarin adik-adik saya punya uang sekolah. Dan saya gak kepikir loh kok mama saya bisa begitu. Itu terjadi yang lama ya. Tapi itu kebohongan itu Tuhan singkapkan gitu. Jadi loh. Tuhan ingetin ya. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara kebenaran itu. Toh kamu tidak jatuh kelaparan. Kamu tidak meminta-minta seperti gembel di jalanan. Tapi Tuhan pelihara dan Tuhan melindungi. Dan yang berikutnya saya tahu. Oh papa itu juga orang yang terluka. Ya kan papa juga dididik sama opa dengan semena-mena. Kasar ya kan. Menyakitkan dan papa gak ngerti bagaimana menjadi papa yang bijaksana. Amin. Jadi kebenaran yang diterima menyembuhkan kebohongan yang tadi masuk dari peristiwa itu ya. Nah kalau bagian saya diingatkan waktu itu bahwa saya ini orangnya cukup sensitif kalau dihakimi orang gitu ya. Jadi seringkali di dalam pelayanan, dalam kepemimpinan namanya kita juga berproses ya. Kadang-kadang ada gesekan dan seringkali saya ini diungkit-ungkit
kesalahan-kesalahan kepemimpinan dari masa lalu saya begitu. Dan saya bilang, itu kan dulu saya udah berubah kan. Tapi ya dilabel itu. Kalau Kak Budi mah orangnya begini. Yang maksudnya yang buruk ya, negatifnya tuh dilabel gitu. Dan saya down betul. Lah kan saya aja udah berubah kok gak diampuni gitu loh. Saya kan itu salah udah berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lampau. Kenapa diungkit-ungkit terus? Nah saya gampang sensitif loh dalam penghakiman ya, labeling begitu. Dan waktu itu asap ya. Lalu saya ditanya, Kak Budi dari mana? Peristiwa Kak Budi itu sensitif dihakimi. Saya ingat-ingat, saya doa Tuhan tunjukkan dong Tuhan. Langsung Tuhan munculkan mami saya. Mami saya itu orangnya perfeksionis, dominan, kontrol. Dan saya itu dipaksa bantu mami di bisnis mami. Saya masih remaja ya, ingin main udah gak bisa main itu. Bantuin mami semua. Waduh masa remaja saya itu sangat gak bisa bebas ya. Dan saya seringkali bentrok, kenapa? Mami hampir-hampir tidak pernah memuji sekalipun apa yang saya buat mami. Yang ketemu adalah selalu ketemu kurangnya saya dan salahnya saya. Jadi saya disalahin. Dari dulu saya tuh terluka. Kok gak pernah benar saya bantu ini bantu itu salah lagi. Ada aja kecil aja kesalah disorot gitu, dibesar-besarin. Dan saya menjadi orang terluka ya. Saya bentrok sama mami. Langsung Tuhan ingatkan apinya. Itu pengalaman kamu diperlakukan itu sama mami kamu. Sekarang kamu diperlakukan sama teman-teman pelayan atau pemimpin. Itu jadi nyamber begitu ya sama ya. Kemudian kebohongan apa yang muncul? Saya tanya Tuhan kebohongan apa? Saya merasa gak berharga begitu. Saya merasa gak ada gunanya. Orang buat apa aja salah terus kok. Begitu kan. Lalu tentang mami apa? Mami egois, jahat. Mami gak menghargai saya. Nah itu. Akibatnya saya tanya Tuhan saya mau menang dengan kebenaran. Apa kebenaran? Apa pandangan Tuhan tentang saya? Terus Tuhan ngomong sama saya. Budi, waktu kamu ingat gak? Saya masih ingat kejadian saya tuh disemprot mami di depan kamar saya dan saya marah betul. Terluka banget. Di situ saya lihat Tuhan ada peluk saya. Tenang Budi sekali lagi, aku ada lindungi kamu. Aku tahu peristiwa yang sebenarnya, enggak seperti apa yang mami katakan. Di situ saya nangis, lalu Tuhan berkata kamu itu berharga buat Bapakku surgawi, buat Yesus. Walaupun mamimu enggak menghargai kamu, aku Bapakmu yang sejati menghargai kamu. Waduh saya sembuh Bapak Ibu. Lalu saya tanya, saya anggap mami jahat. Kebenaran tentang mami apa? Mami pun orang terluka Budi. Mami pun diperlakukan sama opa oma begitu. Mami orang yang sakit hati. Layanilah mami, jangan sakit hati sama mami. Dan memang terbukti ya, berikutnya saya bisa layani mami dan bahkan menangkan mami ya. Saya berpikir iya benar juga ya. Kenapa saya cuma lihat kejelekan mami. Akhirnya kan saya bisa layani mami. Di situ saya sembuh Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mengalami pemulihan, Kak Hana mengalami pemulihan. Walaupun kita udah jadi penatua ya Bapak Ibu ya. Siapapun kita Tuhan mau pulihkan, amin. Ya amin. Nah oleh sebab itu mari kita lihat contohnya ya. Jadi iblis itu selalu menyiram bahan bakar kebohongan-kebohongan itu untuk apinya itu yang dulu-dulu udah lewat. Nyala terus Bapak Ibu. Makanya berasap sampai hari ini walaupun kejadiannya udah puluhan tahun ya Bapak Ibu. Hati-hati dengan kebohongan. Amin. Kita akan lanjut dengan contoh-contoh ya. Ya, Oke. jadi yang pasti Bapak Ibu lewat TH di sini, Allah itu maha hadir. Ya, dan Allah itu maha tahu. Dan dia melintasi waktu dan tempat. Amin. Jadi saya nggak kebayang Bapak Ibu, hal sederhana saja ketika tadi saya bilang, saya takut ditinggal Tuhan. Terus Tuhan mereview kayak film gitu. Tuhan puter itu peristiwa waktu saya masih usia 10 tahun ke bawah. Jadi 55 tahun yang lalu Bapak Ibu. Luar biasa saya bilang waduh ajaib banget Tuhan. Cara menyembuhkannya itu di luar kepikiran saya semuanya. Bukan saya yang mau dan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib itu. Dia benar-benar melintasi waktu, melintasi semuanya dan membuat saya sembuh dengan satu kata tadi. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu kalau kita lihat kembali asap tadi ya. Nah secara detail jadi asap itu bicara gejala luar ya. Problem emosi ya. Moral, finansial dan spiritual yang hari-hari ini terjadi.
Jadi tanpa kita sadari, setiap kita tuh ada asap-asap ya, asap-asap asing yang terjadi dalam kehidupan kita yang itu terjadi sehari-hari tanpa kita Sampai sadari. sekarang. Sampai sekarang ya, misal masih terikat, masih semuanya itu masih ada ya. Nah kalau api yaitu pengalaman luka trauma dan pola dosa keluarga dan lingkungan yang tadi saya sudah saksikan ya, apinya itu, peristiwanya itu kejadian yang sudah lalu. Ya. Tapi setan bikin ya, dia siramin terus karena kita punya api itu dikasih bensin terus ya, terbakar Bahan bakar, terus dikasih bahan bakar terus dan menyala terus. Dan buktinya saya merasakan sembuh takut ditinggal yaitu baru kemarin Oktober 2025 Bapak Ibu. Saya ngerasain tenang gitu, damai sejahtera. Kalau sebelum-sebelumnya banyak hal-hal yang sepertinya nih saya takut-takut, kecil-kecil ya, nggak banyak-banyak, tapi itu ada. Ya, ada itu yang selalu disiramin. Nah, yang berikutnya kita perlu ketemu. Nah, Ini transformasi kuncinya ya. hati kuncinya ketemu bahan bakar, yaitu kebohongan emosional atau kepercayaan yang salah dalam hati kita tentang diri sendiri, orang lain dan Tuhan. Yang tadi saya udah cerita. Dulu sebelum saya tahu, wah papa jahat. Ya, papa kejam tinggalin kita. Ya nanti saya kelaparan, saya miskin. Tapi kebenarannya ya kita ketemu bahan bakar kebenarannya adalah tidak seperti itu. Gitu loh. Nah ini di transformasi hati inilah kita perlu ketemu bahan bakarnya. Dan kita balik dari kata kebohongan si setan itu jadi kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah sekarang kita akan masuk langkah-langkah. Sementara habis khotbah ini Bapak Ibu kita akan melayani Bapak Ibu secara korporat. Mari siapkan hati ya, apa itu langkah-langkahnya. Yang pertama Bapak Ibu, seperti seandainya orang sakit keras dan harus operasi di rumah sakit, dokter akan menyodorkan suatu form yang Bapak Ibu harus tanda tangani yaitu persetujuan untuk dioperasi. Nggak mungkin dokter operasi tanpa si pasien setuju bukan? Pasiennya masih approve, saya bersedia dioperasi dengan segala konsekuensinya, betul ya? Kita harus tanda tangan. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau bertanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua jemaat Tuhan Abalaf Kelapa Gading bersedia membawa problem Anda masing-masing kepada Yesus? Yang bersedia boleh taruh tangan di dada, karena saya nggak paksa Bapak Ibu ya. Ya amin, yang bersedia siap silahkan. Jadi ada persetujuan dari kita nggak maksa siapapun ya. Yang rindu mau sembuh pulih silahkan, inilah waktunya. Oke, ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah silahkan. Ya, asapnya jadi kita perlu akui sama Yesus problem emosional apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada saya. Nah jadi kehidupan kita Bapak Ibu tuh seperti puzzle-puzzle. Ingat ya, puzzle ya, dipasang-pasang, ditempel-tempel, akhirnya menjadi utuh. Tapi dalam bicara tentang transformasi hati, ada puzzle yang dalam hidup kita yang sudah Tuhan sembuhkan. Kita pulih, kita nggak ada masalah di situ. Tapi ada yang belum, bahkan ada yang lagi proses untuk kita mengalami kesembuhan. Ya seperti saya aja, saya baru sadar peristiwa takut ditinggal itu umur saya 10 tahun ke bawah. Tapi Tuhan sembuhkan saya waktu baru tahun ini di usia saya 64 tahun. Wow, benar-benar ajaib dan mujizat Tuhan buat untuk saya. Nah, jadi kisah cerita lagi. Saya mau cerita misalnya saya ketemu waktu itu melayani bersama suami seorang pria, badannya lebih gede dari suami saya, lebih tinggi. Maco, dadanya lebar ya. Tapi ketika dia ngobrol, asapnya itu dia punya ketakutan yaitu takut gelap. Ya, dia bilang kalau dia ngelihat sesuatu yang gelap ya, dia tuh langsung merinding, bulu kuduknya berdiri ya. Terus bisa keluar keringat gitu loh tiba-tiba. Berbulir-bulir di tubuhnya. Dingin ya. Padahal dingin gitu. Misalnya contohnya dia mau masuk ke lorong yang panjang dan gelap. Waduh, dia tapi harus melewati tempat itu. Dia udah langsung tuh merinding katanya ya. Terus gemeteran mulai. Terus dia lari sekenceng-kencengnya ngelewatin lorong itu supaya dia gak kenapa-napa. Jangan-jangan di sini masih ada yang takut gelap juga ya. Oke, nah asapnya kan dia takut gelap. Nah terus apinya kita tanyakan, coba kamu tanya Yesus dong, peristiwa apa sih yang membuat kamu takut gelap? Kenapa kamu seperti itu? Nah tiba-tiba dia diingetin Tuhan, itu sama kejadiannya di bawah usia 10 tahun waktu itu.
Dan dia sekarang itu ketemu saya udah 50 tahunan ya Pak. Iya. 50 tahunan gitu. Jadi udah lama banget. Nah dia cerita tiba-tiba dia diingetin katanya waktu dia kecil dia nakal sama papanya. Dan mereka kan keluarga Chinese. Kalau keluarga Chinese itu kan rumah gudangnya itu ujung ya. Di Bisa belakang. panjang di belakang ujung kan. Nah jadi dia nakal sama papanya dimasukin gudang, dikurung, dikunci. Dan gelap nggak ada lampu. Bayangin. Nah jadi peristiwa atau api yang dia alami tentang dia dikurung di dalam gudang itu menjadi trauma buat dia. Ya kan? Sampai akhirnya berikutnya dia mesti tanya kan bahan bakarnya. Tanya sama Yesus. Yesus ada di mana waktu kejadian kamu di dalam gudang itu? Apa yang terjadi dan apa yang Yesus lakukan buat kamu? Sederhana. Dia melihat di gudang itu waktu dia dilayani itu, oh ada Yesus yang nemenin dia duduk juga. Tidak sendiri ya. Dia tidak sendirian. Kebohongan. Ya, dan kebohongan yang muncul dari pria itu adalah dia merasa bahwa kalau dia sendirian di ruang gelap itu menakutkan. Ya, dia penuh ketakutan. Bahkan dia benci sama papanya yang begitu kejam, jahat sama dia ya. Itu kebohongan yang terima sejak kejadian dihukum itu. Tapi akhirnya kita tanya, coba Yesus ada di sana kan? Yesus ngomong apa? Saya bilang. Lalu dia dapat suara Tuhan bahwa saya lihat Yesus ada di ruangan itu. Saya tidak sendirian Pak. Itu kebenarannya, dia tidak ditinggal sendirian. Dan kemudian tentang Papa, Yesus ngomong apa? Saya bilang. Terus kemudian dia bilang, ternyata saya baru diingatkan Papa pun korban dari Opa. Papa juga dibegituin sama Opa. Makanya Papa juga korban sebetulnya. Sehingga saya bisa maklum kalau Papa begitu sifatnya. Ya dia juga korban. Dia bisa ampuni papanya begitu. Jadi kebenaran ini memerdekakan dia gitu ya. Oke, saya ambil kasus kedua tentang seorang wanita yang kita layani mau bunuh diri ya. Ya, jadi ada seorang wanita yang cenderung ya kalau stres ya, frustasi, ya ujung-ujungnya dia mau bunuh diri, ya kan? Nah, tapi ketika dia cerita lebih lanjut, dia orang yang mudah memberontak, mudah putus asa, bahkan dia tuh ciong banget sama orang tuanya. Dia merasa kalau dia ngobrol sama orang tuanya itu kayak ada tembok, nggak bisa nyambung pokoknya. Mau ngomong apapun baru beberapa menit bisa ribut, bisa marah, bisa salah paham, ya kan? Dan itu terus terjadi. Nah, itu asapnya dia, ya asapnya dia Bapak Ibu. Dia punya masalah persoalan seperti itu. Nah terus kita tanya dong, coba kamu tanya Yesus, apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kamu, problem apa yang berawal dan berasal yang membuat kamu seperti ini. Nah ketika dia tanya sama Yesus dan lebih lanjut dengan apa yang terjadi dalam hidup dia diingetin bahwa memang dia adalah produk anak yang mau digugurkan dalam kandungan. Ya, dia mau digugurkan dalam kandungan orang tuanya. Ya, nah berarti itu dia punya api kan, punya api yang terus menyala dan waktu itu dia juga usianya udah lanjut ya, udah lewat 50 tahun tapi terus mengalami hal seperti itu. Karena apa? Karena dia masih punya bahan bakar yaitu kebohongan, kebohongan yang setan taruh dalam dirinya. Saya ini anak tertolak, saya ini anak terbuang, saya ini gak berguna, saya ini tidak diizinkan lahir oleh orang tua saya. Terus hal-hal itu terus dia merasa. Terus dia juga berkata orang tua saya pembunuh, orang tua saya egois, orang tua saya kejam mau buang saya padahal untung saya gak terbuang kayak gitu. Jadi dia marah terus dengan dirinya sendiri. Nah tapi ketika dia ketemu Yesus, kebenaran apa sih yang Tuhan katakan buat dia? Kamu ini sebenarnya berharga. Kamu ini penting buat saya. Amen. Saya sayang sama kamu ya dan saya memberkati kamu. Nah terus Yesus berkata lagi, walaupun situasinya sepertinya musibah dan tidak baik, sepertinya tidak baik, tapi Tuhan berdaulat. Yes. Tuhan yang menjaga kamu, Tuhan yang melindungi. Dan orang tua saya itu ditipu sama si setan, dibikin bingung dan dia berkata, waduh saya hamil nih, tapi saya belum nikah. Ya udah, buang aja anak itu. Nah, semua dibikin ditipu. Padahal harusnya kebenaran Tuhan berkata, Tuhan mengasihi dan Tuhan melindungi saya. Amin. Jadi Bapak Ibu, very simple. Dan yang penting kita mau mengalaminya, bukan? Amin.
Ya Bapak Ibu, sebentar saya bersama-sama Kak Hana menuntun Bapak Ibu untuk mengalami. Saya undang Monik dan Elis boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita rileks saja ya Bapak Ibu ya. Hari ini mari handphone atau apapun jangan bikin mengusik Bapak Ibu. Singkirkan itu semua, kita santai saja di hadirat Tuhan. Kita duduk tenang di hadirat Tuhan. Kita buka hati, amin. Jiwaku terbuka untukmu ya Tuhan. Makasih. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mau bertanya kepada setiap Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari bersedia membawa hidup Bapak Ibu, problem Bapak Ibu kepada Yesus? Bila engkau rindu bersedia, taruh tangan di dadamu. Yes. Kami tidak bisa memaksa, tapi itulah dari hatimu yang rindu. Aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau menang. Aku siap Tuhan. Hari ini aku mau taruh tangan di dada. Makasih Yesus. Makasih engkau lihat hati setiap kami. Yang berikutnya, kita punya banyak problem Bapak Ibu. Tetapi pagi siang ini, mungkin hanya satu isu yang Tuhan ingatkan. Ada satu problem yang Tuhan munculkan. Mari, kalau ada asap, kalau ada satu problem yang Tuhan ingatkan, tunjukkan. Akui sama Yesus. Coba akui. Tuhan, saya diingatkan, saya masih punya problem ini. Saya masih punya kebiasaan buruk ini. Saya masih punya reaksi salah ini. Saya masih terikat dosa ini. Apapun dia. Satu isu saja Tuhan ingatkan. Yes, akui. Ini asap saya Tuhan. Saya mau jujur akui. Makasih. Makasih Yesus. Mari hari ini Yesus mau bicara sama kita semua. Kita mau menemukan api. Dari mana peristiwa itu, ikatan itu berasal. Kejadian apa dimulainya, masuknya kebiasaan buruk itu. Atau problem emosi itu. Tanya sama Yesus. Sejak kapan saya ngalami ini Tuhan? Kejadian apa pertama kali saya mulai punya problem ini? Yes. Melintasi waktu. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Munculkan Tuhan. Mungkin itu waktu masa kecil saya. Bahkan bisa saja dalam kandungan Tuhan singkapkan. Yes. Yes, seperti video, seperti gambar Tuhan munculkan di benakmu. Yes, Tuhan bicara. Itu kejadiannya. Itu awal peristiwanya. Yes, Lord. Makasih Yesus. Masa kecil saya, masa lalu saya. Ya, makasih Tuhan. Kau tahu betul kejadian itu. Yes. Sekarang kita mau Yesus melayani kita. Yesus, engkau ada di sana. Coba katakan sama Yesus.
Yesus, Engkau ada di sana. Yesus ada di peristiwa itu. Apa yang Yesus lakukan dan katakan pada saya. Mari, Yesus Maha Hadir. Dia ada waktu kejadian itu. Kau tidak sendirian. Dia ada di situ. Yes. Dia tahu kejadian itu dan dia datang kepadamu. Yes. Mari alami Yesus. Ya. Ya, dia memandangmu. Dia datang kepadamu. Yes. Kau tanya sama Yesus, Yesus apa yang kau mau katakan sama saya Tuhan? Dia mau bicara. Yes. Ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kau bersama saya. Saya tidak sendirian. Yes, dia layani engkau. Yes. Ya, makasih Yesus. Yes. Rasakan Yesus menepuk-nepuk pundakmu. Bahkan dia memeluk setiap Bapak dan Ibu. Dan Yesus berkata bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Yes. Mari Yesus kita. sangat mengasihi setiap Yes. kita. Yes, dia begitu mengasihi setiap kita. Yes. Rasakan kasih Tuhan mengalir dari hatimu. Menjadi kesembuhan total apapun yang Bapak Ibu alami. Yes, kasihnya mengalir. Yes, mengalir, menyembuhkan. Sekarang kita mau menemukan bahan bakar. Kebohongan apa yang muncul dari peristiwa tersebut. Kebohongan tentang dirimu. Mungkin kau merasa tidak layak. Engkau merasa jadi korban. Engkau merasa tertolak. Engkau merasa benar-benar dituduh atau apapun yang kau terima kebohongan tentang dirimu dari peristiwa itu. Coba kau terima apa dari kejadian itu? Itu kebohongan yang iblis tabur. Yes, Tuhan bicara. Kebohongan apa juga tentang pelaku. Mungkin kau menghakimi pelaku itu kejam, jahat, memperlakukan saya sedemikian. Saya benci pelaku itu. Entah itu orang tuamu, entah itu siapapun dia. Mari saudara, kebohongan apa tentang pelaku? Engkau menyalahkan pelaku. Bahkan kau bisa saja menyalahkan Tuhan. Kebohongan apa? Kau menuduh Tuhan. Kok Tuhan biarkan saya begini? Kok saya dibiarkan ngalami ini? Kau bisa saja menghakimi Tuhan. Yes. Oh Tuhan, ampuni saya. Mari Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu yang memerdekakan. Mari kita tanya, siapakah saya di pandangan Yesus? Tuhan mau bicara kebenaran. Mari tanya, siapakah saya kalau begitu di pandangan-Mu Yesus? Ya, Yesus mau bicara. Engkau anakku. Dia mau lanjutkan secara pribadi. Engkau anakku yang seperti apa? Yang berharga kah? Dia mau bicara pribadi. Siapakah saya di pandangan Yesus? Yes.
Siapakah pelaku di pandangan Yesus? Yesus tahu tentang pelaku yang jahat itu. Tapi di pandangan Yesus pelaku itu siapa? Mungkin dia juga orang yang jadi korban. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita bisa memahami kejadian itu dari pandangan Yesus. Siapakah pelaku itu? Menurut Yesus. Yes. Yesus tidak pernah biarkan kita sendirian. Yesus tidak pernah buang dan tolak kita. Dia Bapa yang setia. Bapa yang baik. Yes, Lord. Siang ini saya mewakili pelaku yang memperlakukan Anda dengan tidak baik. Izinkan saya mewakili pelaku yang sudah memperlakukan Anda dengan tidak baik itu. Ampuni saya. Ampuni saya yang jahat pada Engkau. Ampuni saya yang memperlakukan Engkau dengan tidak baik, semena-mena. Bolehkah Engkau mengampuni saya? Mari saudara, kalau engkau ingat pelaku itu, entahkah papa, mama, atau seorang pribadi yang Tuhan munculkan. Bolehkah engkau mengampuni pelaku itu? Yes, ampuni dia. Yes, Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Aku terima kebenaran. Diampuni untuk mengampuni. Dikasihi untuk mengasihi. Dipulihkan untuk memulihkan. Yes, terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Yesus. Yes. Hamba memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap pribadi mengalami pemulihan dari Tuhan pagi siang ini. Tiap pribadi terbuka dan dijamah Tuhan. Ada kebenaran yang memerdekakan masuk di hatimu. Melepaskan engkau dari kebohongan iblis yang bertahun-tahun mengikat engkau. Kau dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Yes, terima kasih Tuhan. Ini proses menjadi awal pemulihan dan pemulihan berikutnya yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Kita bisa lanjutkan nanti lewat konseling, lewat pemuritan. Kami mau terus tiap jemaat mengalami tuntas satu demi satu. Pasal hidup kami dikembalikan utuh. Pulih seutuhnya ya Bapa. Kami tidak mau terikat, ditipu dengan kebohongan ya Bapa. Siang ini menjadi awal kemenangan kami. Dan kami mau terbuka untuk terus dilayani sampai tuntas. Dan kami pun akan melayani jiwa-jiwa yang lain. Di komsel kami. Bahkan sahabat-sahabat baru kami yang masih belum lepas. Kami boleh layani dengan kasih-Mu ya Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Kita boleh bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Thank you God, thank you. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersuka cita menerima kebenaran yang memerdekakan kami ini Bapa. Kami buka hati kami seluas-luasnya buat Engkau terus bekerja di hati kami. Kami tidak mau tertipu dengan segala kepahitan, kesombongan, dan rasa malu. Kami mau datang dengan rendah hati jujur di hadapan-Mu ya Bapa. Siapapun status kami anak-Mu yang berharga di mata-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan. Dan kami siap pulang dengan membawa berkat yang besar daripada Bapa di sorga bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini.
kasih Yesus yang terus melimpah-limpah di hati kami, dan kuasa penyertaan Roh Kudus kemanapun engkau pergi, jadilah berkat di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. God bless you all. Tuhan berkati.